Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Sally. Saya adalah pengampu mata kuliah algoritma pemrograman di Telkom University. Nah, masih di minggu ke-1 ya, slide di minggu ke-1 terkait model komputasi, pseudocode, tipe data, dan instruksi dasar. Saya akan melanjutkan pembahasan bagian-bagian yang tidak sempat tercover di kuliah sinkronus gitu ya. Nah, ini adalah terkait tipe data dasar integer. Ini ada contoh soal cacah uang gitu ya. Kita baca sama-sama. Jadi misalnya kita diberikan senilai uang gitu ya dalam rupiah. Nah, kemudian problemnya itu dia minta supaya nilai uang tadi itu apa ya? Dipecah gitu ya dalam denominasi 10.000, 5.000, dan 1.000 rupiah gitu ya. Jadi pecahannya sudah jelas, ada 3 macam, ada 10.000 gitu ya. Jadi asumsi kita cuma punya 3 pecahan gitu ya. Jadi lembarannya, lembarannya itu kita hanya punya pecahan 10.000 gitu ya. Kemudian kita juga hanya punya pecahan 5.000, kemudian kita punya pecahan 1.000. Udah itu aja gitu ya. Jadi ini anggap 10.000-nya saya punya saya bisa nuker gitu ya, tidak terbatas gitulah ya. 5.000-nya juga ada banyak, 1.000-nya juga ada banyak. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan gitu. Nah, contoh masukannya adalah 19.000. Ya, misalnya saya punya uang 19.000. Kemudian saya mau 19.000 itu dalam pecahan tadi 10.000, 5.000, sama 1.000. Nah, di sini contoh keluarannya adalah oke, kalau 19.000 itu artinya saya bisa dapat 1 lembar 10 ribuan, 1 lembar 5 ribuan, dan 4 lembar 1.000 gitu ya. Loh, berarti sebenarnya harusnya bisa dong 19.000 itu saya dapat pecahannya denominasi 1.000-nya 19 gitu ya. Jadi saya tidak perlu 10.000 sama 5.000 gitu ya. Nah, di sini constraint-nya adalah bagaimana caranya saya mendapatkan sesedikit-sedikitnya lembar uang gitu ya. Jadi storage saya tidak terlalu banyak, dompet saya kecil gitu ya. Jadi saya pengennya dalam pecahannya jumlah lembarnya sedikit gitu ya. Jadi kalau kayak tadi misalnya pecahannya 1.000, saya kan harus bawa 19 lembar kan ya, karena 19.000. Tapi kalau misalnya pecahannya seperti ini, kan saya hanya ini seperti yang ini gitu ya. Mana sih? Nah, ini kan saya berarti hanya perlu 4, 5, 6 lembar gitu ya. Jadi jauh lebih sedikit. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sebenarnya sudah ada solusinya ya di slide juga gitu ya. Tapi coba ya kita tulis di sini. Oke. Jadi misal kita pakai angka dulu lah ya biar kebayang. Misalnya 19.000 gitu ya. Nah, kalau kita pengen mendapatkan pecahan sesedikit-sedikitnya, artinya kan kita harus pakai pecahan yang paling besar dulu gitu kan ya. Nah, tadi pecahan yang paling besarnya adalah 10.000 gitu. Iya kan? Pecahan paling besarnya 10.000. Ya udah, coba saya bisa dapat 10.000 sebanyak apa gitu. Kalau misalnya uang yang harus saya terima adalah 19.000. Gampang kan ya kalau kita sebagai manusia sih langsung aja, oh 19.000 berarti saya bisa dapat pecahan 10 ribuannya 1 gitu. Nah, gimana tuh caranya kita bisa tahu 19.000 itu dapat 10 ribuannya 1 gitu. Nah, itu kan sebenarnya dibagi kan ya? Ya enggak? Dibagi dengan pecahan yang tadi kita pengen ambil berapa, 10.000 gitu kan ya? Nah, ini kan dapat 1 nih ya, karena ini pecahan integer ya, kan uangnya nggak bisa dirobek gitu ya. Jadi perbagian gitu kan ya, 10.000 satu kesatuan, 19.000 dibagi 10.000, maka saya dapat angka 1. 1 ini apa? Adalah 1 lembar 10 ribuan gitu. Kan gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau saya udah dapat 1 lembar 10 ribuan gitu ya. Jadi ini misalnya saya nggak bisa gambar sih ya. Misalnya ini tempat, ini meja saya lah ya. Saya udah dapat nih 1 lembar nih 10.000. Gitu kan? Nah, kan masih kurang kan, karena jatah saya itu 19.000 gitu. Gitu kan ya. Nah, berarti artinya apa? Artinya saya sisanya tadi, si 9.000 itu saya masih harus tagih gitu kan. Nah, kemarin di kuliah kita sebenarnya sudah belajar apa?
belajar tentang modulus kan ya. Modulus itu kan sisa dari hasil pembagian. Jadi kalau 19.000 dibagi 10.000 itu sama dengan 1, ini kan sebenarnya ada sisanya kan. Sisanya adalah 9.000. Nah, bagaimana caranya saya mendapatkan sisanya? Tinggal mengganti pembagiannya dengan modulus gitu. Jadi 19.000 dibagi dengan 10.000 itu adalah kita dapat yang sisanya ini. Ini adalah jawaban untuk modulusnya gitu, 9.000 gitu. Mudah-mudahan masih ingat ya, atau saya harus balik lagi ke modulus. Jadi gini ya, saya flashback sebentar gitu ya. Jadi misalnya kalau 5 modulus 2 gitu ya. Kalau misalnya kita bingung dengan jawabannya, itu kita cari dulu aja 5 dibagi 2 gitu. Jadi ininya sama persis, 5-nya 5, ininya 2-nya 2 gitu, jadi sama persis gitu ya. Cari dulu pembagian 5 dibagi 2. Pembagian integer, artinya nggak ada koma ya. Kalau ada koma kan habis gitu ya. 5 dibagi 2 itu kan kalau nggak ada koma kan jadinya 2 kan? Iya nggak? Kalau saya punya 5 dibagi 2 kan cuma 1, 2 gitu. Ini udah sisa 1. Saya nggak bisa bagi lagi gitu. Pasti jadi koma. Yang integernya cuma 2 gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kan kalau mau lengkap 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa gitu ya. 1, 2, sisa 1 kan ya? Sisa, saya tulis di sini. Pakai warna merah. Sisanya 1 gitu. Kan gitu. Jadi, kalau ada pertanyaan 5 modulus 2, ya berarti ini gitu. Ya, jadi 5 modulus 2 itu adalah sisa dari 5 dibagi 2 gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke persoalan yang tadi. Ini angka 9.000 ini dari mana? Ini artinya 19.000 dibagi 10.000 sisanya 9.000 gitu. Oke. Ya, karena tadi kan katanya kita dijanjiin dapatnya kan 19.000, tapi ternyata kita baru bisa dapat 1 lembar 10 ribuan, berarti kan masih kurang 9.000 dong gitu ya. Nah, 9.000 ini kemudian kita pecah lagi kan, pengennya dengan pecahan yang paling besar gitu. Yang 10.000 udah nggak bisa, tadi kan udah gitu ya. Berarti pecahan terbesar selanjutnya adalah 5.000 gitu. Jadi 9.000 sisanya kan ini ya. Sisanya bukan 19.000 ya, kan tadi udah diambil 10.000-nya, jadi 9.000 dibagi dengan pecahan selanjutnya 5.000. Berapa nih gitu? Saya punya uang 9.000, terus dikasih 5.000 bisa dapat berapa? 9.000 dibagi 5.000 kan, dapatnya 1 gitu ya, 1 lembar 5.000-an gitu. Kalau saya udah punya 1 lembar 5.000-an, ini ya 1 ya. Ini kan sebenarnya masih ada sisanya dong, ya kan? Sisanya berapa? 4.000 kan ya? Nah, bagaimana caranya saya mendapatkan sisanya? Sama seperti tadi, 9.000 modulus 5.000 gitu. Maka saya dapat nilai yang ini, yang sisanya ini 4.000. Oke. Udah ya. Berarti ini kan saya 10.000, 5.000 masih kurang 4.000 karena 19.000 gitu. Nah, sekarang terakhir 4.000-nya harus saya pengen dapat pecahan yang terbesar gitu. Maka pecahan terbesar ketiga atau kalau dalam kasus ini berarti sebenarnya paling kecil gitu ya. Itu 1.000 gitu. Jadi sisanya tadi 4.000 dibagi dengan 1.000 gitu. Maka hasilnya adalah 4 gitu. 4-nya sisa berapa? 4 sisa 0 gitu, habis ya. Jadi pakai habis ya. Jadi ini asumsi soalnya adalah bahwa kita akan diberikan uang kelipatan 1.000 gitu. Jadi pasti terakhirnya pasti habis gitu, nggak akan sisa 500 rupiah gitu, enggak gitu ya. Jadi kelipatannya harusnya kelipatan 1.000. Oke, jadi ini ada 4 gitu. Jadi algoritmanya seperti ini nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah gitu. Ya, kenapa pasti 5 langkah? Kenapa? Karena ininya sudah pasti gitu ya. Pecahannya hanya 3 gitu ya. Oke. Nah, ini kan angka ya. Nah, angka ini harus kita terjemahkan ke dalam bentuk yang lebih general gitu ya. Misalnya gitu ya. 19.000 ini kan input kan ya. Misalnya 19.000 ini kita kasih nama apa? Uang gitu ya. Jadi pertama saya read atau input gitu ya. Input
uang gitu. Nanti uangnya kan mungkin isinya 19.000 gitu ya. Setelah kita input uang, maka ini jadi uang kan ya. Maka pertama kali uangnya itu dibagi, ini saya agak ke kanan karena saya mau buat assignment nanti ya. Uangnya dibagi dengan 10.000 gitu. Ya, hasilnya adalah lembar dari si denominasi 10.000 gitu ya. Saya bilang misalnya denominasi 10.000-nya begini deh, D10 gitu. Jadi D10 itu isinya adalah lembar. Berapa lembar sih uang 10.000-an yang kita dapat? Gitu ya. Namanya D10 ya. Nah, kemudian di sini ya, saya bikin lagi uang persen 10.000 gitu ya. Uang ini adalah sisanya persen 10.000 gitu ya. Nah, ini adalah kita bisa sebut sebagai sisa gitu. Ya, terus selanjutnya ini kan ada 9.000 dibagi 5.000 gitu. Berarti 9.000 ada di mana? Sisanya tadi kan. Berarti sisa dibagi dengan 5.000. Ya, saya cuma copy paste aja tapi mengganti literalnya dengan variabel. Nah, kalau sementara kalau yang 10.000, 5.000 ini kenapa kok saya nggak masukkan ke dalam variabel? Karena dia udah fix gitu ya. Pasti segitu gitu ya. Dikasih 3 udah fix 5.000, 10.000. Kalau mau dimasukin variabel konstan boleh nggak, Bu? Boleh, silakan ya. Nah, sisa dibagi 10.000 ini akan masuk ke D apa ya? Denominasi yang 5.000 ya. Jadi D 5.000 gitu ya. D5 misalnya. Ini adalah jumlah lembar 5.000-an. Kemudian selanjutnya ini kan ada persennya gitu ya. Jadi sisa gitu yang 9.000 tadi dimodulus dengan 5.000 itu adalah sisanya gitu. Saya tumpuk di sisa aja. Ya, boleh ya. Nah, terakhir adalah ini yang 4.000. 4.000 itu kan sisa kan ya? Sisa yang sekarang kan 4.000 ya. Karena udah ditimpa ini. Kemudian dibagi dengan yang terakhir. Pecahan yang terakhir 1.000. Ini akan jadi berapa lembar seribuannya. Gitu ya. Ini ya. Nah, ini kalau mau kalau rapi, kalau kalian mengerjakan tugas atau ujian itu harus rapi ya. Jadi pertama ada nama algoritmanya, terus ada kamusnya. Ini berarti saya punya kamusnya ada uang ya, ada apalagi D10, ada sisa, ada D5, ada D1 gitu ya. Ini semuanya adalah bilangan bulat gitu ya, kira-kira begitulah ya. Nanti baru algoritmanya itu yang ini gitu ya, tinggal masuk ke sini. Oke, nah nanti kalau harus dicetak ya print aja. Ini saya bisa bilang print berarti D10, D5 sama D1. Nanti kalian silakan buat rapihnya ya. Yang penting logikanya saja saya. Oke, nah itu yang bisa kalian bisa lihat jawaban rapihnya di ini ya, di PowerPoint ya. Jadi sebentar ya, mungkin saya perlihatkan yang versi rapihnya gitu ya. Oke, versi rapihnya ada di slide halaman. Kalau kalian kan punya ya slide-nya ya. 20 berapa tadi? Oke, saya ini deh. Saya share aja. Ini ya. Ini ya. Jadi ini programnya gitu ya. Kalau di sini pakainya pakai read ya, bukan pakai input, nggak apa-apa ya. Dan kalau di sini dia hanya uang aja. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini tidak lihat ya, tidak disimpan di dalam variabel tapi langsung di print gitu. Ya, boleh aja sih ya. Bebas. Oke. Jadi langsung di print gitu. Dan yang uangnya ini sisanya disimpan lagi di dalam variabel uang, jadi di recycle gitu ya. Si variabelnya
Kemudian sisanya dimasukkan lagi ke dalam variabel uang gitu ya. Jadi tidak pakai variabel sisa. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk apa yang ini yang lebih rapinya kalian bisa lihat di slide. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.